Shalom, selamat hari Minggu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perbedaan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu di Minggu Letare pada hari ini, kita dipanggil agar kita dapat mengetahui dan merasakan bahwa kasih karunia Allah menghidupkan. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita hadapannya, kita bernyanyi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita akan memulai peribadahan sekolah minggu kita. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 68. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tuhan
Di Minggu Letare ini tertulis dalam kitab keempat. Demikian bunyinya. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 29. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu membimbing kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar itu kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memaut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah pada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan pada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpaut, jika ia melihat, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular bangga dan menaruhkannya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang terpatuk ular dan dia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 353. Kita bernyanyi ayat 1. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta anak sekolah minggu dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Delta Mas. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat, selalu bersukacita, dan selalu dalam perlindungan oleh Tuhan yang Maha Baik. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu yang pertama, ibadah sekolah minggu tetap kita laksanakan setiap hari Minggu masuk jam 7.30 sampai selesai. Dilaksanakan dengan multimedia atau online. Diharapkan kepada adik-adik untuk tetap setia untuk mengikuti peribadahan sekolah minggu, dan diharapkan kepada orang tua untuk tetap berpartisipasi untuk menuntun anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online yang telah disiapkan oleh HKBP Delta Mas. Untuk warta sekolah minggu yang kedua, diingatkan kepada adik-adik untuk memperhatikan protokol kesehatan dengan memperhatikan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Warta sekolah minggu yang ketiga, diingatkan kepada adik-adik setiap hari Minggu kita mengumpulkan persembahan. Persembahan tersebut kita kumpulkan dan kita serahkan kepada Sintua Week masing-masing. Untuk warta sekolah minggu yang keempat, diingatkan juga kepada adik-adik untuk memberikan video ayat hafalan yang diberikan oleh kakak sekolah minggu dan mengirimkannya kepada kakak sekolah minggu, dan akan diberikan hadiah kepada adik-adik yang rajin di akhir bulan, kepada adik-adik yang rajin untuk mengirimkan video ayat hafalan. Warta sekolah minggu yang kelima,
Kita berdoa kepada teman-teman kita, adik-adik yang ulang tahun pada minggu ini. Kiranya kasih dan sejahtera daripada Tuhan memberkati adik-adik dan teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk ayat hafalan kita adik-adik di minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Kakak akan membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu adik-adik ayat hafalan untuk kita untuk minggu ini. Demikian adik-adik warta sekolah minggu yang dapat kakak sampaikan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat. Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami, yang mengiringi langkah-langkah kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat melalui hari-hari kami Tuhan hanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, bersama dengan anak-anak sekolah minggu, untuk kami dapat beribadah Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan peribadahan kami Tuhan pada minggu ini ya Tuhan, semuanya hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat amang liturgis kami yang sudah melayani kami Tuhan. Biarlah berkat kasih anugerah-Mu Tuhan melimpah untuk amang liturgis kami Tuhan yang melayani kami Tuhan pada minggu ini. Engkau berkati juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan pada minggu ini. Biarlah Tuhan semua pelayanan kami ini Tuhan hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini Bapa, hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, itu yang akan selalu menyertai kami Tuhan di setiap langkah dan kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami Bapak yang berulang tahun pada minggu ini. Berkat penyertaan Tuhan ya Bapak, menyertai teman-teman kami yang berulang tahun ya Bapak. Biarlah kasih-Mu Tuhan melimpah bagi teman-teman kami yang berulang tahun ya Bapak. Di atas dari segala doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, kami mau siapkan luhur dari segala dosa dan kesalahan. Mari Bapak, sucikan kuduskan kami Bapak, layakkan kami di hadapan-Mu, supaya kami dapat menerima segala berkat serta kasih karunia yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Shalom. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih. Shalom. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih. Shalom. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Shalom. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih.
kita kembali bernyanyi. Adik-adik, tibalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kalau tadi kita sudah bergembira dengan menyanyikan lagu-lagu pujian, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik semua yang di rumah, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami masih dapat datang beribadah kehadapan-Mu Bapa. Kami masih dapat bergembira, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Datanglah Engkau ke hati kami Bapa, agar kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 26 ayat 57 sampai dengan 67 ya. Ayatnya cukup panjang, jadi kakak harapkan semua adik-adik duduk dengan manis, kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan membacakan untuk kita semua, adik-adik mengikuti di dalam hatinya. Matius 26 ayat 57 sampai dengan 67. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua.
Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Ayat 67 adik-adik, ayat yang terakhir. Lalu mereka meludahi mukanya, meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak mau bertanya kepada adik-adik semua yang di rumah. Kenapa orang Kristen identik dengan salib? Kenapa orang Kristen selalu identik dengan salib? Lalu kalau sudah identik, apa kira-kira makna salib bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan? Nah adik-adik, kakak akan bercerita tentang makna salib. Untuk itu kita semua harus fokus ya. Baik adik-adik yang di rumah, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah menggambarkan betapa besarnya kasih Yesus kepada kita semua, kepada adik-adik semua. Kalau Yesus mau, Yesus dapat melepaskan dirinya. Kalau Yesus mau, karena dia adalah yang maha kuasa, dia dapat melepaskan semua tuduhan daripadanya saat itu. Nah adik-adik, pada zaman dulu, kematian di kayu salib adalah kematian yang sangat ditakuti semua orang. Biasanya orang yang sudah mati di kayu salib, sebelum dia mati, dia mengalami berbagai siksaan. Dia terlebih dahulu sudah ditendang, dipukul, dicambuk, lalu diseret adik-adik. Setelah itu, dalam kondisi dia tersiksa dan masih hidup, dia tangannya akan dipaku di kayu salib, lalu kakinya akan dipaku di kayu salib, lalu karena kehabisan darah, kelelahan, dan dia pun mati di kayu salib. Adik-adik bisa bayangkan betapa penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib begitu menyakitkan. Tidak ada adik-adik orang yang mau berkorban untuk orang lain seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah adik-adik, untuk itu orang Kristen sering sekali identik dengan salib. Kita sering melihat ada salib di rumah, atau mama kita memakai kalung salib, atau kita pernah pakai anting salib, cincin salib, dan sebagainya. Nah,
Kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana Yesus diadili dan akhirnya mati di kayu salib, kira-kira dari nats firman kita dari Matius 26 ayat 57 sampai ke 67, apa yang menyebabkan Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Ya, adik-adik, di nats ini jelas dikatakan bahwasanya kematian Tuhan Yesus itu dikarenakan karena ada rasa benci dari orang-orang. Karena banyak yang membenci Tuhan Yesus. Jelas dikatakan di ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Rasa benci yang mereka punya dalam hati mereka menjadikan mereka tidak mempunyai belas kasihan. Rasa benci yang timbul dari iri hati dan menimbulkan kejahatan, itulah yang membuat mereka berteriak untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, rasa benci, kita kembali ke rasa benci. Benci itu ada hal yang tidak disukai oleh Tuhan dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kakak punya sebuah cerita, adik-adik semua didengarin ya. Pada zaman dahulu ada seekor beruang. Hidup seekor beruang di tengah hutan, ya. Beruang ini seorang yang pintar. Dia jago memancing dan juga dia jago melukis. Orang-orang di tengah hutan ini sudah mengenal si beruang. Si beruang mempunyai dua orang teman, yaitu kelinci dan kura-kura. Pada suatu ketika kelinci dan kura-kura bermain ke rumah si beruang. Ya, mereka datang ke rumah si beruang. Lalu mereka melihat lukisan si beruang yang begitu bagus. Lalu mereka bertanya, beruang, kenapa lukisanmu begitu indah? Kami ingin engkau mengajarkan kami bagaimana caranya melukis seindah ini. Lalu beruang mengatakan seperti ini adik-adik. Saya punya kuas ajaib. Kuas ajaib ini diberikan kakek saya pada saat saya ulang tahun. Saya akan melukis pada malam hari, lalu saya akan tidur, dan pagi harinya kuas ajaib ini akan menjadikan lukisan saya indah. Wah, percaya dong teman-temannya, si kura-kura dan kelinci akhirnya percaya. Lalu mereka mengatakan, boleh dong kami meminjam kuasmu? Dengan bangga si beruang mengatakan, silakan. Lalu si kelinci pun pulang. Lalu dia mengikuti apa saran si beruang. Dia melukis di malam hari adik-adik. Dia melukis, lalu dia tertidur seperti yang diceritakan oleh si beruang. Dan pagi hari dia terbangun. Wow, ternyata lukisan yang biasa dia buat pagi harinya sudah cukup indah. Wah, dia berlari ke rumah temannya si kura-kura. Dia berlari dan dia bercerita, kura-kura, saya sudah melakukan apa yang dilakukan si beruang, apa yang diajarkan. Dan pagi ini saya bangun dengan lukisan yang begitu indah. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Si kura-kura pun malam harinya mulai melukis. Nah, dia melukis dengan sangat indah. Lalu dia berharap lukisannya besok akan berubah seperti cerita teman-temannya. Setelah dia melukis, dia pun tertidur, ya. Dia tertidur sampai si kura-kuranya ngorok, tertidur. Akhirnya besok pagi, adik-adik tahu begitu si kura-kura bangun, yang terjadi adalah dia melihat lukisan dia yang biasa pada malam hari, paginya sudah berubah menjadi lukisan yang sungguh indah. Si kura-kura sangat bersyukur. Dia ingin cepat-cepat mengembalikan barang yang dia pinjam. Adik-adik, karena setiap barang yang kita pinjam harus kita pulangkan ya ke pemiliknya ya. Jadi dia buru-buru membuka laci, dia ingin memulangkan kuas ajaib si beruang. Dan apa yang terjadi? Ternyata kuasnya menghilang. Si kura-kura menangis, si kura-kura ketakutan. Tapi sebagai anak yang baik,
Sebagai seorang yang bertanggung jawab, si kura-kura berkata dalam hatinya, saya harus bertanggung jawab dan saya harus mengatakan cerita yang sebenarnya kepada si beruang. Lalu si kura-kura pun datang ke rumah si beruang. Dan setelah itu dia menceritakan kejadian sebenarnya. Lalu si beruang murka, si beruang marah. Dia marah, dia bilang kalian sengaja menghilangkan, kalian sengaja agar lukisan saya tidak tampak indah. Lalu dengan sedih hati, si kura-kura pun akhirnya berlari. Si kura-kura berlari, dia pergi ke tepi jurang. Dia menangis, dia menyesali perbuatannya. Dia merasa dia tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya si kura-kura berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Lalu adik-adik, datanglah siapa kira-kira yang cerdik di hutan? Kancil ya, Kancil terkenal cerdik. Lalu si Kancil datang dan melihat kejadian itu. Dia bertanya, kura-kura ada apa? Lalu si kura-kura menjelaskan. Singkat cerita adik-adik, si Kancil pun akhirnya mengatakan kepada kura-kura, kamu tenang, saya akan ke tempat si beruang. Dan saya akan, karena si Kancil merasa kok aneh, dilukis malam biasa, kok paginya bisa menjadi indah. Si Kancil merasa heran. Lalu dia pun pergi ke rumah si beruang. Tap 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 gitu ya ceritanya ya. Akhirnya dia masuk ke rumah si beruang dan dia dapati si kelinci berada di sana dan sedang minta maaf. Lalu Kancil bilang sama si kelinci, "Kelinci, sekarang kamu temenin si kura-kura. Dia sedang sedih, dia sedang menangis." Akhirnya si kelinci pergi ke sana. Lalu si Kancil bertanya, "Beruang, apa yang terjadi?" Lalu beruang pun menceritakan cerita itu dengan marah-marah kepada si Kancil. Tapi si Kancil tidak habis, dia berpikir, tidak mungkin lukisan di malam hari yang biasa, lalu pagi harinya berubah menjadi indah. Lalu pada saat si beruang lengah, si Kancil pun membuka tumpukan-tumpukan dan akhirnya adik-adik kenapa? Si Kancil menemukan kuas emas ada di rumah si beruang. Lalu si Kancil mengatakan, "Ini apa?" Lalu si beruang dengan wajah malu, dengan tertunduk, dia langsung tertunduk. Lalu dia menceritakan hal sebenarnya. "Kenapa kamu melakukan ini?" kata si Kancil. Lalu si beruang bilang, "Saya sengaja mengatakan itu pada saat mereka malam melukis. Lalu saya pas saat mereka tertidur, saya tukar deh lukisannya pakai yang bagus. Lalu begitu juga dengan kura-kura, pas saat dia tertidur saya ganti lukisannya dengan yang bagus agar mereka percaya kepada kuas emas saya." "Kenapa kamu lakukan?" kata si Kancil. "Karena 2 minggu yang lalu mereka tiba-tiba memenangkan lomba melukis. Padahal selama ini saya yang juara 1. Tiba-tiba saya jadi juara 2. Saya nggak bisa terima." Ternyata penyebabnya adalah iri hati, cemburu, melahirkan kebencian, dan melakukan kejahatan adik-adik. Singkat cerita, si Kancil pun memanggil kura-kura dan juga kelinci dan menceritakan kejadian sebenarnya. Si beruang pun meminta maaf. Nah adik-adik, apa yang bisa diambil dari cerita ini? Bahwasanya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh memupuk rasa benci. Karena rasa benci akan menimbulkan iri hati. Tidak ada benci yang baik, ya. Nggak apa-apa benci untuk kemajuan, itu nggak ada ya adik-adik ya. Tidak ada kata-kata kalimat yang benar seperti itu ya. Jadi kebencian menimbulkan iri hati, lalu iri hati menimbulkan kejahatan yang dapat merugikan kita yang membenci dan juga dapat merugikan orang lain yang kita benci. Seperti kura-kura tadi yang akhirnya akan mengakhiri hidupnya. Nah adik-adik di rumah semuanya, adik-adik yang dicintai oleh Tuhan, kembali kepada firman Tuhan bahwasanya rasa benci yang dimiliki orang-orang pada saat di peradilan itu, itulah yang menyebabkan iri hati dari mereka, menyebabkan rasa benci, sehingga mereka melakukan hal yang tidak manusiawi kepada Yesus. Mereka merobek baju Yesus, mereka menyambuk Yesus,
bahkan menendang Yesus, menyeretnya sampai Yesus mati di kayu salib. Tapi adik-adik, Yesus kita adalah yang luar biasa. Ya, dia rela mati di kayu salib hanya untuk kita, anak-anak yang dikasihinya. Nah, adik-adik semua, kalau tadi kita cerita salib yang identik dengan orang Kristen, sekarang kakak akan ada sebuah salib. Ya, adik-adik yang di rumah, kakak akan menjelaskan secara singkat ya. Salib identik dengan orang Kristen, karena di kayu salib jugalah Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Apa sih kak arti salib? Nah, adik-adik yang di rumah, diperhatikan ya. Garis panjang ke atas ini disebut sebagai garis vertikal ya. Garis vertikal yang ke atas adalah melambangkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus, melambangkan hubungan adik-adik dengan Tuhan Yesus. Lalu kalau salib kakak tutup nih, lalu salib hanya lurus, tidak berbentuk salib kan, dia hanya garis lurus. Lalu di sini ada garis horizontal. Garis horizontal ini apa kak? Garis horizontal ini melambangkan hubungan kita dengan sesama manusia. Ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik bilang adik-adik mencintai Tuhan Yesus tapi tidak mengasihi saudaranya sendiri, itu sama saja dengan bohong. Kalau adik-adik mengatakan saya cinta kepada Tuhan Yesus, tapi adik-adik membenci kakak, adik atau siapapun, adik-adik pasti berbohong, ya. Lalu kalau adik-adik mengatakan saya mendengarkan, saya melakukan seluruh perintah Tuhan, tapi adik-adik tidak mendengarkan nasihat orang tua, adik-adik juga berbohong. Jadi kita harus seperti salib, kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dengan teman-teman kita, mendengarkan nasihat orang tua kita, lalu kita bisa menjalin hubungan yang baik, yang istimewa dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Baik adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang semakin mencintai kebenaran firman Tuhan. Setelah kita mengetahui pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, kita akan dapat menghormati, menghargai, karena kita mengasihi Tuhan Yesus, karena terlebih dahulu Yesus yang sudah mengasihi kita. Baik adik-adik, kakak berharap semua adik-adik semakin mencintai Yesus, semakin mengerti kehendak Yesus, dan melakukan semua kehendak Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, kita akan membacakan ayat hafalan untuk kita pada minggu ini, diambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Biarlah Tuhan dengan firman-Mu kami semakin mengasihi Engkau dengan pengorbanan-Mu yang begitu besar di kayu salib. Kami semakin mencintai Engkau. Ajarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk saling mengasihi, agar hubungan kami dengan sesama manusia baik, dan begitu juga hubungan kami terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, tibalah waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, "Ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan." Adik-adik, kita bangkit berdiri. Boleh
Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.